Sedikitnya 9 rumah di permukiman padat Komplek Flamboyan Bawah Palangkaraya habis terbakar. Mobil pemadam sulit memasuki lokasi akibat sempitnya akses jalan. Seorang petugas pemadam kebakaran pingsan akibat menghirup asap kebakaran yang pekat. Kobaran api terlihat dari kejauhan saat kebakaran melanda permukiman padat Komplek Flamboyan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga pun panik, sebagian berusaha menyelamatkan diri, sementara sebagian lainnya mencari peralatan untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat membesar dan merembet. Petugas pemadam kebakaran bahkan terpaksa menggunakan mesin pompa air portable karena mobil damkar tak bisa mendekati titik api akibat sempitnya akses. Kita lihat tuh api itu langsung jadi aja langsung udah besar. Itu terbakar apa? Rumah. Iya. Katanya barak, benar. Di depannya itu ada barak memang, cuman kita kurang tahu api. Kita ngelihat itu sudah 2 rumah itu yang jadi api. Upaya pemadaman memakan korban. Seorang petugas pemadam kebakaran Swakarsa pingsan akibat menghirup asap kebakaran. Seorang warga juga luka-luka saat membantu memadamkan kobaran api. Api diduga berasal dari rumah nomor 5, menjalar dan menghanguskan 9 rumah. Api berasal dari rumah nomor 5, ya, nomor 5, kemudian merembet dan saat ini masih kita dalami untuk rumah yang terbakar ada sekitar 9 unit. Saat ini masih kita dalami. Dugaan penyebabnya sementara apa, Bang? Sementara masih kita dalami dulu, kita lakukan penyelidikan. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan belasan mesin pompa air dibantu mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Warga mengejar pelaku tabrak lari di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Pelaku melaju ugal-ugalan menabrak seorang pejalan kaki. Menghindari amuk massa, pelaku kabur masuk ke kantor polisi. Puluhan warga mengejar seorang pengendara motor yang menjadi pelaku tabrak lari seorang pejalan kaki. Aksi tabrak lari terjadi di Jalan Tuna yang lokasinya tak jauh dari kantor Polresta. Pelaku yang berupaya kabur dari amuk massa menyerahkan diri ke kantor Polresta. Diduga kecelakaan terjadi karena pelaku ugal-ugalan saat berkendara hingga mengenai pejalan kaki. Untuk menghindari keributan dan kerumunan, polisi meminta warga untuk membubarkan diri dengan tertib. Pelaku telah diamankan polisi dan dimintai keterangannya lebih lanjut. Sementara korban yang mengalami luka serius di bagian kepala masih menjalani perawatan di RSUD. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Seorang petugas PPSU tewas dalam kecelakaan lalu lintas di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi saat korban mengendarai motor melawan arah arus kendaraan. Keluarga histeris di lokasi mendapati korban sudah tidak bernyawa. Video amatir warga merekam kecelakaan yang melibatkan seorang petugas PPSU Kelapa II Wetan dengan satu truk yang terjadi di Jalan Raya Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga yang mengetahui Jamaluddin menjadi korban tewas kecelakaan histeris hingga pingsan di lokasi kejadian. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi saat korban yang tengah berkendara melawan arah dan akan mendahului mobil di depannya. Namun di saat bersamaan melintas truk dan mengenai ban belakang motor korban hingga terjatuh dan masuk ke kolong. Iya, salipan aja, kesenggol, terus jatuhnya motornya ke kiri, orangnya ke kanan, pas kena ban belakang,
Motornya mau nyalip truk gitu. Iya, pas saliban kebentrok sama mobil yang di depan mungkin ya, sama air namanya jalan ya rame ya. Menghalang. Kehalang. Terus jatuhnya pas kesenggol, jatuhnya ke bawah pas ban belakang truk itu. Korban telah dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum, sementara sepeda motor korban dan truk dibawa unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penangkapan seorang pencuri di Pematang Siantar, Sumatera Utara viral di media sosial. Warga mengikat pelaku pada sebuah angkot yang diparkir di pinggir jalan. Pelaku dipergoki saat mencopot 2 kaca mobil angkot tersebut. Rekaman video amatir ini viral. Seorang pria tubuhnya diikat dengan tali, sementara ujung tali terikat pada sebuah mobil angkutan kota yang parkir. Kondisinya mengenaskan, pria tersebut hanya bisa terbaring di aspal di bawah guyuran hujan. Polisi kemudian datang melakukan pemeriksaan. Ternyata pria tersebut adalah seorang pencuri yang tertangkap warga. Pria tersebut mencuri 2 kaca jendela angkot yang sedang parkir di pinggir Jalan Bali, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga yang memergoki aksi pelaku menangkap dan menghakiminya. Warga bahkan mengikat pelaku pada angkot. Pelaku berinisial HS kemudian diamankan di Mapolsek Siantar Utara. Polisi memanggil pemilik angkot untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun pemilik angkot kasihan melihat kondisi pelaku yang mengaku terjepit kebutuhan sehari-hari. Pemilik angkot akhirnya mencabut laporan dan pelaku HS diizinkan pulang setelah berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, waspadalah selalu saat Anda memarkirkan motor Anda. Di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, aksi pencurian terjadi di siang hari dengan sasaran motor terparkir di depan rumah. Pelaku hanya butuh waktu 1 menit untuk bisa menggasak motor. Aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian motor terparkir di depan rumah di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku seorang pemuda nekat beraksi di siang hari saat suasana ramai warga. Aksi pelaku nyaris gagal saat beberapa pedagang lewat. Pelaku mencuri motor seorang penghuni kos yang tengah berkemas-kemas untuk pindah. Pencurian yang terekam CCTV ini sempat viral di media sosial. Selama pandemi COVID-19 di lokasi kejadian sangat rawan aksi pencurian motor. Saya naruh motor di depan, saya mau lagi beres-beres kamar buat pindahan kosan sih. Tapi pas tiba-tiba 2:30 saya udah beres-beres, saya mau bawa barang-barang saya, motor saya udah nggak ada. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cempaka Putih bersama barang bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari kejadian ini warga diminta selalu waspada dan memasang kunci ganda saat memarkir motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan. Di antaranya penggerebekan kasus asusila inses. Seorang ibu diduga berhubungan intim dengan anak kandungnya. Juga kasus pembunuhan bocah perempuan yang mayatnya ditemukan di dalam toren penampungan air. Warga Cicalengka, Kabupaten Bandung digemparkan dengan penemuan jasad seorang bocah 5 tahun tewas dalam penampungan air atau toren. Korban Aulia ditemukan dalam toren berkapasitas 500 liter di lantai 3 rumah kontrakan orang tuanya setelah dilaporkan hilang. Dari penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan saat pelaku yang juga ayah tirinya pura-pura mencari korban. Pelaku Hamid membunuh korban karena kesal dengan ucapan kasarnya saat kejadian pelaku dalam keadaan mabuk. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, intinya, "Mana ibu saya, kenapa tidak pulang sama-sama?" Karena merasa tersinggung, kemudian dalam kondisi mabuk. Aulia telah dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Kampung Babakan, Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dari pemakaman ini, nenek korban bahkan sempat pingsan.
Dari kasus ini, tersangka Hamid dengan pengawalan ketat petugas telah melakukan rekonstruksi kasus di lokasi kejadian. Ratusan warga ikut menyaksikan aksi keji pelaku pada anak tirinya. Dari 30 adegan yang diperagakan pelaku terungkap pembunuhan terjadi secara spontan karena pelaku kesal dengan ucapan kasar anak tirinya. Sifatnya masih spontan, tindakan tersebut dilakukan karena memang emosi pada saat pelaku menerima kata-kata kasar dari korban, dan juga pelaku pada saat melaksanakan itu dalam kondisi mabuk dan juga mengkonsumsi obat keras. Aksi penganiayaan sadis antar dua keluarga bertetangga ini terjadi di kawasan Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Palembang. 3 pelaku dari satu keluarga menyerang korban Sujono 50 tahun hingga ke dalam rumah. Korban yang sempat melawan akhirnya tewas saat berada di rumah sakit. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat menangkap dan menyandra 2 dari 3 pelaku. Lantaran dihadang warga, polisi yang datang ke lokasi sempat kesulitan saat akan membawa pelaku. Motif masalah bertetangga. Ya diduga seperti itu, tapi masih dalam penyelidikan. Diduga perselingkuhan, Bang? Iya, jadi korban keluar dari masjid, kemudian bertemu dengan kelompok pelaku, jadi cekcok dan sampai dikejar sampai ke rumah. Korban diserang pelaku di rumah korban ya, Bang? Dari hasil negosiasi, polisi akhirnya berhasil membawa kedua pelaku dengan menggunakan kendaraan taktis untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara satu pelaku yang kabur yang telah diketahui identitasnya masih diburu polisi. Mendapat laporan, polisi mendatangi rumah seorang warga yang didapati penghuninya seorang ibu dan anak kandungnya berhubungan intim di dalam rumah. Warga yang marah nyaris menghakimi kedua pelaku. Ini RT menurut informasi anak sulung melakukan hubungan badan sama orang tuanya sendiri. Warga berkerumun di luar rumah pelaku marah mengetahui wanita berusia 51 tahun melakukan inses dengan anak laki-lakinya yang berusia 26 tahun. Hubungan sedarah ini awalnya dipergoki oleh putri pelaku dan dilaporkan pada warga. Kedua pelaku mengaku melakukan hubungan setelah mandi saat suami pelaku wanita sedang melaut. Namun kedua pelaku berdalih tak sadarkan diri. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah 3 kali melakukan aksi hubungan intimnya atas dasar suka sama suka. Kalau menurut keterangan dari pihak keluarga yang menyaksikan langsung, itu sudah 3 kali yang dia lihat langsung. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan namun tak ditahan karena sampai saat ini belum ada laporan dari sang suami. FK wanita 36 tahun ini melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh RJ suaminya ke Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terjadi di rumah pasangan suami istri ini di Jalan Puspa, Cengkareng. Keduanya telah menikah siri selama 4 tahun. RJ, 23 tahun, merupakan suami ketiga dari korban. Akibatnya FK mengalami luka di bagian wajah. Ironis, penganiayaan ini dipicu masalah sepele hanya karena sang suami yang berusia 13 tahun lebih muda tak mendengar jawaban korban soal ikan asin yang disimpan di lemari makanan. Nah, dia kan nanya sampai 3 kali, aku kan jawab ada di rapiin itu launya, terus mungkin dia nggak dengar sampai nanya 4 kali, terus aku diam, aku cuekin, aku jawab. Terus dia marah, aku pas aku mau ngindarin dia gitu mau keluar, dijamak kalau menurut aku, terus aku ditarik sampai mentok ke lemari. Pelaku RJ kini ditahan di Mapolsek Cengkareng dan terancam 5 tahun penjara. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelaku mengkonsumsi narkoba. Warga menggerebek rumah seorang pria pelaku pencurian. Ditemukan ribuan pakaian dalam wanita, hasil pencurian selama bertahun-tahun. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.